Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu yang akhirnya kamu miliki sebentar lagi. Oke Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya a Death. Kartu kedua. Di sini ada Knight of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Hierophant. Kartu keempat. Di sini ada Seven of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya Temperance. Dan kartu yang keenam, di sini ada Two of Swords. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Devil. Oke, baiklah Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Yang akhirnya kamu miliki sebentar lagi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The Devil. Nah, di sini tergambar jelas ya bahwa akan ada peristiwa, akan ada sebuah keadaan dan kejadian di mana kamu mampu temukan kembali keberanian di dalam dirimu setelah kejadian-kejadian ini berlangsung di dalam kehidupanmu. Ya, di mana kamu mulai dapatkan banyak kemajuan, pola pikir yang kembali terbuka dan berkembang, serta kamu mulai mampu menempatkan dirimu ya di posisi, di tempat, di waktu yang paling tepat ya di dalam kehidupanmu, sehingga kamu dapat banyak dapatkan kembali kepercayaan, rasa nyaman, rasa saling menghargai yang tumbuh ya dengan sangat baik antara kamu dan lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan. Oke? Sehingga baru-baru ini kamu mampu membuang begitu banyak energi negatif yang ada di dalam kehidupanmu selama ini. Begitu banyak hal-hal buruk ya yang terjadi di dalam kehidupanmu selama ini. Ya. Seperti kamu selalu dapatkan sebuah kegagalan pada kegiatan-kegiatanmu, terjadinya kemunduran, kemerosotan secara penghasilan, hilangnya rasa percaya, hilangnya rasa nyaman, hilangnya rasa saling menghargai dari lingkungan terhadap dirimu. Dan energi yang paling negatif, yang paling bisa kamu buang jauh-jauh saat ini adalah pemikiran negatif yang ada di dalam dirimu selama ini. Karena kamu begitu takut. Kamu tidak temukan keberanian di dalam kegiatan-kegiatanmu, di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena selalu gagal. Seperti bisnis, usaha, dagang, selalu berakhir buruk, selalu bangkrut, modalnya habis, timbul hutang, ya. Jadi hal inilah yang baru-baru ini mampu kamu ketepikan, kamu abaikan, kamu kesampingkan. Kamu mulai belajar nih dari setiap keadaanmu yang lalu. Kenapa kok kegiatan selalu gagal ya? Kenapa bisnis, usaha kok nggak ada yang maju dan berkembang? Kenapa dagangan selalu sepi? Hasilnya nggak sesuai, barangnya habis, modalnya nggak nampak, begitu ya. Dari situlah kamu mulai belajar
dan mencari di mana kesalahannya. Ternyata ya, kesalahannya memang ya beberapa ada dari lingkungan sekitar, ada dari rekan, ada dari partner, dan terutama ada kesalahan di dalam dirimu sendiri. Di saat kamu ingin mencoba kembali, berjuang lagi nih, kamu coba buang ketakutanmu, ya. Dengan cara apa? Ya udah, kamu relakan bisnis, usaha, pekerjaan yang gagal ini. Kamu relakan dan kamu terima ini. Inilah yang terjadi. Inilah kenyataannya. Dan di saat itu kamu mulai berusaha lagi, berjuang lagi, ya. Menata lagi dari awal, dari nol. Tetapi dengan sebuah keberanian, dengan sebuah tekad. Kamu nggak lagi peduli, kamu nggak lagi takut dengan kegagalan. Kamu nggak lagi memperdulikan hasil yang kurang baik, yang kurang maksimal, yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Tetapi di sini kamu hanya ingin berusaha, berjuang, melakukan sebaik mungkin yang kamu bisa. Sehingga sedikit demi sedikit, ya, mulai terjadi kemajuan dan peningkatan. Pekerjaan kembali dapat kepercayaan, dapat job-job penting, ya. Ada rasa puas, rasa bangga, ya, yang dirasakan dari bos, kepala kantor, majikan, kepala perusahaan, karena ada kinerja yang semakin meningkat kualitasnya. Bisnis dan usaha atau dagangan mulai rame, ya. Omsetnya mulai naik. Karena apa? Karena kamu benar-benar telah mampu merubah dan menata apa yang selama ini kurang baik. Ya, baik di dalam pekerjaan, mungkin semangatnya kurang nih. Kamu kurang totalitas di dalam memberikan yang terbaik yang kamu miliki. Nah, mulai kamu berikan yang terbaik. Seperti bisnis, dagang, usaha begitu ya. Kamu mulai tingkatkan mutu, tingkatkan kualitas pada produksi, pada pelayanan, pada promosi yang tepat sasaran begitu ya. Dan ditambah ya, lingkungan, orang-orang, pihak, rekan yang mungkin selama ini toksik, pemain ya, manipulatif, mampu kamu ketepikan. Mampu nggak kamu pakai lagi. Sehingga ya, kamu mulai temukan kembali optimisme, percaya diri dan keberanian, ya, di dalam melakukan hal-hal yang terbaik yang kamu miliki. Karena kamu nggak mikirkan lagi, nanti gagal, nanti nggak dapat untung. Kamu nggak pikirkan lagi. Yang jelas kamu usaha semaksimal mungkin hari ini. Masalah hasil kamu serahkan sepenuhnya kepada Sang Pencipta dan alam semesta. Dan benar saja, di saat energi negatif itu kamu buang di dalam kehidupanmu dan kamu mulai temukan kembali, ya, pemikiran yang positif, keberanian, kepercayaan diri, dan mulai meningkatkan dan memajukan setiap kegiatanmu. Dan setelah itu terjadi, maka kepercayaan, rasa nyaman, ya, rasa saling menghargai kembali tumbuh dari lingkungan-lingkungan yang sehat, dari orang-orang yang tepat, ya, untuk dirimu, dan mereka mulai mempercayaimu, memberi peluang, memberi kesempatan baik. Sehingga apa yang kamu miliki? Kamu mulai memiliki sesuatu hal yang mungkin selama ini hilang dari dalam kehidupanmu, yaitu penghasilan yang baik, kegiatan-kegiatan yang maju dan berkembang, nyamannya orang, percayanya orang terhadap dirimu. Maka kebahagiaan, maka kebutuhan untuk orang-orang yang kamu sayangi mampu kamu persembahkan, mampu kamu berikan kepada mereka dengan sangat baik. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Death. Nah, benar kan? Jadi langkah pertama yang kamu lakukan di saat dulu kehidupanmu selalu gagal, bisnis selalu
mundur, ya. Pekerjaan selalu merosot hasilnya, begitu ya. Yang kamu lakukan adalah memulai sesuatu yang baru. Kamu langkah lagi dari awal. Kamu berjuang lagi dari awal. Yang sudah biarlah berlalu. Yang hilang biarlah hilang. Tetapi kamu cari kembali. Kamu usaha lagi. Dan kamu mulai selesaikan, tuntaskan, mengakhiri ya kekecewaan-kekecewaanmu di masa lalu. Karena apa? Karena di saat kamu masih memikirkan kekecewaan, sedih, ya, kesal, ya, karena hal-hal yang di luar keinginanmu, maka kamu akan masih berpikiran negatif. Masih akan ada ketakutan-ketakutan di dalam dirimu untuk melangkah, untuk berjuang kembali. Makanya kamu selesaikan, kamu tuntaskan, kamu akhiri. Ya, hal-hal buruk yang pernah terjadi, yang pernah kamu rasakan, sehingga di saat kamu menerima kenyataan tersebut, di saat itulah kamu mulai mampu melangkah dari awal lagi, membuka lembaran baru. Kamu berada di sebuah fase baru di mana pemikiran lebih terbuka, lebih positif, ya. Ketakutan terganti dengan keberanian, ya. Kamu mulai percaya diri, mulai optimis, mulai bersemangat untuk melakukan hal-hal yang terbaik pada kegiatanmu setiap harinya. Sehingga hal inilah ya yang menjadi salah satu faktor kehidupanmu menjadi lebih baik. Kegiatanmu menjadi lebih maju dan berkembang. Sehingga apa yang hilang dari dalam dirimu selama ini akhirnya kamu dapatkan kembali. Seperti kebahagiaan, kebutuhan yang terpenuhi dengan sangat baik, rasa nyaman, rasa percaya, rasa saling menghargai yang kembali tumbuh dari lingkungan terhadap dirimu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, benar kan? Ini sebuah keberanian. Ada energi positif yang sangat besar, yaitu keberanian. Keberanian untuk menerima kenyataan, keberanian untuk bisa memaafkan keadaan yang lalu, dan keberanian untuk memaafkan siapapun. Orang-orang, lingkungan, teman, sahabat, bahkan dirimu sendiri yang pernah melakukan kesalahan. Dan dari situlah akan ada keberanian dan optimisme untuk meraih apapun yang kamu inginkan saat ini. Jadi keberanian yang selama ini hilang, akhirnya kamu temukan kembali, dan kamu mulai mampu menata kehidupanmu dan mewujudkan, meraih satu persatu hal yang kamu inginkan selama ini. Oke ya, kita lanjutkan ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Hero Pen. Nah, benar kan? Ini menggambarkan sebuah kebijaksanaan. Ya. Jadi kamu menjadi seseorang yang bijaksana, pemaaf, ya, sabar. Karena apa? Karena dengan kebijaksanaan inilah kamu mampu menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupan. Menerima kenyataan apapun yang ada di dalam kehidupanmu. Dengan kita menerima kenyataan, ya, mensyukuri apapun yang kita dapati, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi dengan rasa syukur itulah akhirnya semesta mulai membukakan jalan-jalan terbaik agar kita bisa menjadi lebih maju, menjadi lebih berkembang, dan hal-hal baik selalu menyertai kehidupan, langkah yang kita lakukan di dalam menjalani hari-hari kita. Jadi dengan semakin bijaksananya kamu di dalam menjalani hari-harimu, semakin terbuka juga peluang, semakin terbuka juga jalan-jalan terbaik untuk kamu meraih hal-hal yang mungkin selama ini kamu dambakan dan kamu inginkan, yaitu kemajuan secara finansial, berkembangnya kegiatan-kegiatan menjadi lebih maju, begitu ya. Dan tumbuhnya kembali rasa percaya, rasa nyaman, rasa saling menghargai, ya, antara kamu dan lingkungan manapun tempat kamu melakukan kegiatan. Sehingga hal inilah yang membuat hari-harimu terasa indah,
terasa nyaman untuk kamu tetap menemukan semangat, tetap menemukan optimisme di dalam melakukan yang terbaik yang kamu mampu lakukan untuk kegiatanmu setiap harinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, jadi sudah tidak ada lagi kegalauan, kebingungan, ketakutan, ya, resah dan gelisah, ya. Karena apa? Karena yang kamu dapatkan saat ini hanyalah optimisme, hanyalah keberanian, ya, dan kepercayaan diri. Untuk terus menggapai mimpimu, untuk terus mewujudkan impian dan harapan yang selama ini kamu inginkan. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini ada Temperance. Nah, ini adalah keharmonisan, ya. Jadi hubunganmu dengan siapapun menjadi lebih hangat, lebih harmonis, lebih cair begitu ya. Baik hubungan pertemanan, hubungan kegiatan, hubungan bisnis begitu ya. Dan ditambah hubunganmu dengan orang-orang yang kamu sayangi itu menjadi semakin bahagia, semakin nyaman, ya. Kebutuhan mereka terpenuhi dengan sangat baik. Inilah keharmonisan yang terjadi, yang mungkin ya selama ini juga hilang dari dalam kehidupanmu dan baru-baru ini kamu dapatkan kembali. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, ini adalah keseimbangan, ya. Keseimbangan yang kamu temukan kembali di dalam dirimu. Cara berpikir, cara bersikap, cara komunikasi, maupun cara-cara berkegiatan, bekerja sama, berteman, bersahabat menjadi lebih baik. Jadi seolah-olah matamu yang selama ini tertutup, pikiranmu, hatimu ya yang selama ini buntu, ya yang selama ini takut, gelisah, akhirnya semua mulai berubah ya. Pemikiran lebih positif, pandangan menjadi jauh ke depan, hati dan pikiran ya menjadi terbuka lebar, menjadi bisa menerima apapun yang kamu dapatkan sehingga akan mampu membuat kamu terus bersyukur dan membuat kamu terus optimis di dalam menjalani hari-hari. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku. Dan semoga temanku Aquarius benar-benar akan menemukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, kebahagiaan dan kenyamanan yang mungkin selama ini hilang dari dalam kehidupanmu dan akhirnya kamu dapatkan dan kamu temukan kembali. Sehingga kamu akan terus bersemangat, terus optimis, dan terus merasa bersyukur atas apapun yang kamu dapati. Dan dengan begitu, kamu akan bisa menjadi seseorang yang terbaik setiap harinya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.